Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Safwatul Awwah channel yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir akan sedikit berbagi tentang tata cara salat, yakni tata cara salat sunnah di malam nisfu Sya'ban, berikut niat dan doa setelah membaca surah Yasin di malam nisfu Sya'ban. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang paling dinanti para umat muslim setiap tahunnya menjelang bulan Ramadan. Semua umat muslim pun dianjurkan memperbanyak amalan sunnah untuk mendapatkan rahmat dan keutamaan di malam nisfu Sya'ban. Amalan sunnah yang bisa kita lakukan yaitu mulai dari puasa sunnah nisfu Sya'ban, doa, juga istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu saja, umat muslim pun dianjurkan untuk menunaikan ibadah salat sunnah nisfu Sya'ban di malam nisfu Sya'ban untuk menambah amalan dan memperkuat keimanan. Berikut ini Al-Fakir bagikan tentang tata cara lengkap salat nisfu Sya'ban dimulai dengan niat sampai doanya nanti. Adapun praktek ataupun tata cara salat sunnah nisfu Sya'ban: 1. Membaca niat dalam hati ketika takbiratul ihram. Adapun bacaan niat salat sunnah nisfu Sya'ban, bacaannya adalah sebagai berikut. Usalli sunnatan nisfu Sya'ban rak'ataini lillahi ta'ala, yang artinya saya niat melakukan salat sunnah nisfu Sya'ban 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, praktek salat sunnah nisfu Sya'ban, membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek, diutamakan surah pendeknya membaca Quran surat Al-Kafirun. Yang ketiga, membaca surah Al-Kafirun setelah surah wajib Al-Fatihah di rakaat yang pertama. Yang keempat, membaca surah Al-Ikhlas setelah surah wajib Al-Fatihah di rakaat yang kedua. Yang kelima, praktek salat sunnah nisfu Sya'ban. Yang kelima adalah ruku' dengan membaca doa ruku'. Yang keenam, i'tidal dengan membaca doa i'tidal. Selanjutnya praktek salat nisfu Sya'ban. Yang ketujuh, sujud dengan membaca doa sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan membaca bacaan doanya. Yang kesembilan, sujud yang kedua. Yang kesepuluh, berdiri menunaikan rakaat yang kedua. Yang kesebelas, membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca Quran surat Al-Ikhlas. Yang ke-11, duduk tahiyat akhir. Terakhir, mengucapkan salam. Setelah selesai melaksanakan salat sunnah nisfu Sya'ban, dianjurkan untuk membaca Yasin sebanyak 3 kali dengan niat dalam hati. Pada surah Yasin yang pertama, niat dilakukan untuk memohon kepada Allah umur yang panjang, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada surah Yasin yang kedua, kita niatkan untuk memohon kepada Allah rezeki yang halal sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memasuki surah Yasin yang ketiga, kita niatkan dalam hati untuk memohon kepada Allah keteguhan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di sela-sela membaca surah Yasin ada doa nisfu Sya'ban yang juga dianjurkan dibaca. Berikut bacaan doa nisfu Sya'ban di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم في أم الكتاب شقاوتي وحرماني واقتطار رزقي واكتبني عندك سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang artinya bacaan doa di atas adalah, Ya Allah, ya Tuhanku, wahai yang memiliki anugerah dan tiada yang memberi anugerah kepadamu, ya Allah. Wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, wahai yang mempunyai kekuasaan dan yang memberi nikmat. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Tempat bernaung bagi orang-orang yang mengungsi, tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon perlindungan, dan tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Allah, ya Tuhanku, jikalau Engkau telah menetapkan diriku di dalam Ummul Kitab ataupun Lauhul Mahfuz yang berada di sisi-Mu sebagai orang yang celaka, sebagai orang yang terhalang, terusir atau disempitkan rezekinya, sudilah Engkau, ya Allah, menghapuskannya. Ya Allah, ya Tuhanku, berkah karuniamu apa yang ada dalam Ummul Kitab, yaitu perihal diriku sebagai orang-orang yang celaka, orang-orang yang terhalang, terusir dan sempit rezekinya. Dan sudilah kiranya Engkau, ya Allah, menetapkan di dalam Ummul Kitab yang ada di sisi-Mu agar aku menjadi orang yang berbahagia, mendapatkan rezeki yang banyak, lagi beroleh kesuksesan dalam segala kebaikan. Karena sesungguhnya Engkau, ya Allah, telah berfirman di dalam kitab-Mu, dan firman-Mu adalah benar, yang diturunkan melalui lisan Nabi yang Engkau utus. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya ada Ummul Kitab. Ya Allah, ya Tuhanku, berkah penampilan yang maha besar dari rahmat-Mu pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini, diperincikanlah segala urusan yang ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan. Sudilah kiranya Engkau, ya Allah, menghindarkan diriku dari segala bencana yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, serta yang lebih Kau ketahui dari diriku. Dan Engkau maha mengetahui, ya Allah, segala yang gaib. Berkah rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya. Semoga Engkau melimpahkan salam sejahtera kepada mereka semuanya. Itulah sekilas dari Al-Fakir tentang praktek ataupun tata cara sholat sunnah nisfu Sya'ban, dari mulai niat sampai doa malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.